Kita akan belajar. Saudara, pertanyaannya begini. Bukankah Yesus firman yang menjadi manusia? Ya. Lalu mengapa firman yang menjadi manusia masih menerima firman lagi? Nah, ini pertanyaannya. Yang berikutnya adalah firman apa lagi yang diterima? Selamat berjumpa kembali di acara Pena. Kali ini di acara Pena pesan bermakna. Semoga ini akan menjadi berkat buat kita semua. Sebab begitu banyak hal yang harus kita mulai buka tentang kebenaran-kebenaran yang ada. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi ketika Tuhan yang hidup itu memberikan firman-Nya kepada kita. Nah, oleh karena itu, sekalipun di dalam kehidupan kita ini, dalam keterbatasan sebagai manusia, kita tidak menjangkau pikiran Tuhan, tidak menjangkau hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberikan makna, pengertian kepada kita, supaya kita lebih memahami tentang kehidupan ini. Saudara, banyak hal yang sedang terjadi di dunia maya ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menarik untuk dibahas, untuk kita mulai bahas. Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah kepada kita ini kemudian menjadi marah ketika ada pertanyaan-pertanyaan nampaknya menyudutkan, yang nampaknya itu memberikan arti bahwa iman kita kepada Tuhan itu adalah iman yang tidak benar. Tidak apa-apa, saudara, dalam kehidupan ini semua itu bisa terjadi karena hidup adalah pilihan. Hidup adalah sebuah keputusan di mana kita harus memilih. Pilihan itu ada dua, hitam dan putih. Kalau tidak ada hitam, pasti kita tidak akan tahu putih. Kalau kita berkata putih tanpa hitam, kita nggak akan tahu apa itu warna putih. Saudara, pilihan itu selalu ada. Berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Tidak mengerti atau mengerti itu adalah sebuah hal yang terjadi di dunia ini. Namun, kita tetap belajar. Saya juga belajar, kita semua belajar. Kalaupun di antara kita sebagai umat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian kita menjadi marah atas pertanyaan-pertanyaan yang sedang berkeliweran atau begitu banyak hal yang terjadi, maka kita bukan orang yang bijak. Menjadi bijak ketika ada pertanyaan, bersyukur. Karena pertanyaan itu sebenarnya membuka hal-hal yang ketidakmengertian, baik orang lain yang bertanya maupun kita akan belajar untuk kita memahami. Mari kita tidak bisa atau tidak menjadi marah atau kita menjadi benci, tapi kita semakin mengasihi di antara umat manusia. Sekalipun kita berbeda iman untuk saudara kita yang lain, mungkin iman lain, tetapi kita satu ciptaan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita ciptaan Tuhan, janganlah membenci di antara umat yang berbeda iman. Ketika kita membenci, saudara, yang kita benci adalah Sang Pencipta itu sendiri. Oleh karena itu, jangan merendahkan, sekali lagi, jangan merendahkan iman orang lain. Jangan juga menganggap iman orang lain benar atau tidak. Itu bukan urusan kita. Itu adalah bagian Tuhan. Kebenaran itu Tuhan yang mengukur. Bagian kita, lakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Kenapa kita harus melakukan apa yang Tuhan firmankan? Demikian supaya kita memahami bahwasanya ketika Tuhan berfirman kepada kita lewat firman-Nya, maka itulah yang menjadi jalan kita. Itulah tuntunan kita. Firman Tuhan adalah guidance, tuntunan kita untuk kita bisa mengerti jalan Tuhan, untuk mengerti kehidupan di surga. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, janganlah kita menjadi marah atau benci kepada sesama ciptaan Tuhan yang lain sekalipun berbeda iman. Saudara, kita tidak perlu berdebat, kita tidak perlu saling merendahkan atau saling menyalahkan, namun kita tetap saling membangun di dalam kasih, karena bangsa ini perlu kita, orang-orang yang sebagai bangsa Indonesia, ya, untuk kita duduk bersama, bersatu, sekalipun berbeda iman, tetapi kita diikat dalam satu kesatuan, yaitu di dalam bangsa Indonesia. Saudara, saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin menarik untuk dibahas.
kalaupun bahasan kali ini mungkin ada ketidakpuasan, tidak apa-apa, tidak puas itu baik-baik saja. Itu adalah bagian kita karena setiap orang bisa berbeda. Kalaupun bahasan yang saya sampaikan ini orang tidak senang, tidak apa-apa tidak senang. Kalaupun dalam bahasan ini orang berkomentar ABC, boleh-boleh saja, itu hak masing-masing. Tetapi saya akan mencoba menyampaikan sesuatu yang menarik, saudara. Menarik untuk kita mengerti, menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena hal ini begitu banyak hal yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, ataupun banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi perdebatan. Tapi saya tidak mau berdebat dengan siapapun. Saya tidak membahas iman orang lain. Saya hanya akan membahas iman kekristenan yang saya pahami. Saudara, biarlah ini menjadi berkat buat kita. Nah, ada satu bahasan ini, coba saya akan menarik untuk kita bahas. Saudara mencoba untuk memahami. Setelah kita memahami, saya juga berdoa untuk saudara yang mendengar, supaya Tuhan bukakan pikiran kita, hati kita. Saudara, untuk mengerti firman Tuhan, harus belajar untuk membuka pikiran dan hatinya, supaya Tuhan sendiri yang mengajar kita. Kalau ingin memahami firman, maka janganlah kita punya tendensius untuk menjatuhkan. Kalau punya tendensius untuk menjatuhkan iman orang lain, atau iman yang berbeda dengan kita, maka kecenderungan untuk memahami firman juga akan menjadi minor. Saudara, mari kita yang beriman, kita harus semakin sungguh-sungguh beriman. Karena itu banyak hal yang harus kita pahami dan kita mengerti supaya iman kita tidak menjadi rontok. Tapi kita belajar, baik. Kita akan belajar. Saudara, pertanyaannya begini. Bukankah Yesus firman yang menjadi manusia? Ya. Lalu mengapa firman yang menjadi manusia masih menerima firman lagi? Nah, ini pertanyaannya. Yang berikutnya adalah firman apa lagi yang diterima? Oke, ada dua pertanyaan menarik. Yang pertama, bukankah Yesus adalah firman yang menjadi manusia? Lalu kenapa dia harus menerima firman? Bukankah dia firman yang hidup? Mengapa dia harus terima firman lagi? Oke, kita akan bahas. Yang kedua, firman yang mana lagi yang mau yang diberikan? Oke, yang kedua kita akan bahas. Saudara, firman, saya akan pelan-pelan kita bahas. Firman itu adalah perkataan Tuhan. Oke, firman adalah perkataan Tuhan. Ini saya membahas yang kedua. Firman yang mana lagi? Firman adalah perkataan Tuhan. Kalau firman Tuhan itu perkataan Tuhan, berarti Tuhan berkata-kata dari hatinya dan pikirannya. Saudara, orang yang hidup pasti akan berkata-kata. Saudara, orang yang diberikan nyawa pasti berkata-kata dan punya pemikiran. Dan perkataan itu selalu muncul dari hati dan pikiran kita. Ya, pikiran kita mengelola, menerima sebuah informasi lewat indera kita, lalu dianalisa dan diambil kesimpulan, lalu kita dengan hati kita diolah demikian sehingga kita mau mengucapkan kata-kata. Kalaupun ada orang yang tidak bisa berkata-kata atau orang bisu, tetap dia bisa berkata-kata, sekalipun tidak kita pahami. Dia bisa pakai bahasa isyarat, tetapi dia bisa pakai ditulis apa yang ada dalam isi hatinya. Ya, saudara perhatikan ini. Nah, firman apa lagi yang akan diberikan kepada Yesus? Ya kan, oleh Tuhan kepada Yesus sebagai manusia atau firman yang menjadi manusia. Saudara, siapa yang bisa mengerti pikiran Tuhan? Saudara, ada ayat yang saudara nanti bisa baca sendiri. Saya akan bacakan dalam Yohanes 12 ayat ke-50. Supaya kita paham ya. Oke, Yohanes 12 ayat 50 dikatakan demikian ya. Dan aku tahu bahwa perintahnya, yaitu perintah Tuhan itu, adalah hidup yang kekal. Perhatikan, perintahnya adalah supaya, ini ada sebuah mandat, supaya setiap orang yang berdosa dapat hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, apa yang Yesus katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah,
sebagaimana apa yang difirmankan Bapa kepadaku. Nah, ini artinya Bapa menyampaikan sesuatu kepada pribadi Yesus. Oke? Kita lihat kalau pertanyaannya firman yang mana lagi? Saudara, saya analogikan begini. Ketika saya berkata-kata sekarang, perkataan saya berikutnya kalau sebagai orang hidup, apakah saya diam atau berkata-kata lagi? Pasti berkata-kata lagi. Selama saya masih normal, pasti saya akan berkata-kata lagi. Sebagai manusia hidup, maka ada perkataan berikutnya next. Manusia hidup saja berkata-kata lagi. Bukankah firman dalam perkataan Tuhan? Apalagi Tuhan. Firman itu akan selalu ada dan ada dan ada. Oke. Selalu ada dan ada. Bukan berarti Tuhan sudah berfirman beberapa abad tahun yang lalu, kemudian hari ini Tuhan diam. Enggak lah, Tuhan tetap berfirman. Sekalipun tidak tertulis di dalam buku, tetapi Tuhan bisa berfirman Tuhan bisa berkata-kata lewat hati nurani kita. Tuhan bisa berkata-kata lewat sesama kita. Tuhan bisa berkata-kata lewat kejadian alam. Akhirnya menjadi sebuah kesimpulan, oh kenapa begini dan begini, adalah mengingatkan kita dengan kejadian-kejadian itu. Tuhan bisa berkata-kata kok, bukan Tuhan. Kecuali saudara, Tuhan itu mati. Atau kalau manusia itu mati, maka kita nggak bisa berkata-kata lagi. Begitu juga Tuhan. Tuhan tidak pernah mati. Tuhan adalah roh yang hidup. Nah, karena dia adalah roh yang hidup, maka dia bisa berkata-kata terus. Sekarang firman yang mana lagi yang harus disampaikan? Ya, perhatikan ini. Saya tunjukkan ayat-ayat tadi, sudah saya tunjukkan ayat ini. Yesaya 55, 8, dan 9. Saudara, saya akan tunjukkan ayat-ayat demi ayat supaya kita paham. Jadi saya berkata-kata ini bukan dari kata-kata saya, tetapi ini adalah sebuah perkataan firman. Ya. Yesaya 55, 8, dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, kalau saya bertanya, kita yang mendengar dan melihat video ini, saudara tahu nggak apa yang ada di dalam pikiran saya dan hati saya sekarang? Yang pertama pertanyaan. Yang kedua, saudara tahu nggak apa yang saya katakan sekarang? Tidak akan ada yang tahu. Manusia tidak akan tahu hati dan pikiran sesamanya. Hanya yang tahu Tuhan. Apalagi kita. Kalau pertanyaan firman yang mana lagi? Ya aneh kalau kita bertanya itu. Kita aja nggak bisa memahami pikiran sesama kita. Apalagi memahami pikiran Tuhan. Apalagi tentang jalan Tuhan. Apalagi maksud Tuhan. Kita nggak akan tahu. Kecuali Tuhan berfirman kepada kita. Maka itulah kalau pertanyaan dijawab sederhana saudara. Firman yang mana lagi? Maka saya akan bertanya, apakah engkau tahu pikiran manusia dan hati manusia? Ketika apa yang ada di hatinya dan apa yang akan dikatakan. Yang kedua, siapa yang tahu pikiran Tuhan dan hati Tuhan? Kalau ada yang bertanya dan engkau tahu pikiran Tuhan dan hati sesamamu, berarti engkau sama dengan Tuhan. Betapa hebatnya kalau kita sama dengan Tuhan. Oke, itu adalah pertanyaan yang kedua, firman yang mana lagi yang Bapak sampaikan kepada Yesus. Oke. Sekarang saya akan menjawab yang kedua, yang pertama, tadi kan pertanyaan yang kedua. Ketika firman menjadi manusia di dalam pribadi Yesus, tapi kok menerima firman? Bukankah dia firman yang hidup? Kalau firman yang hidup, mengapa harus menerima firman lagi? Kan nampaknya kontradiksi dan pertentangan. Oke, saya akan jelaskan. Semoga kita paham. Tuhan Yesus akan memberikan hikmat kepada kita. Setiap penutup pikiran dan hati kita dibuka sekarang dalam nama Yesus. Tuhan akan memberikan pengertian. Saudara perhatikan ini. Yesus adalah firman yang menjadi manusia, atau yang kita sebut inkarnasi. Dia firman yang menjadi manusia. Dia inkarnasi menjadi, atau firman itu menjadi manusia. Atau perkataan Tuhan itu menjadi manusia. Bedakan nanti manusia yang diciptakan memakai firman atau manusia yang menjadi firman. Oke. Kalau kita sebut
manusia yang diciptakan oleh firman, maka itu disebut ciptaan. Oke. Tapi kalau firman yang menjadi manusia akhirnya menjadi inkarnasi. Saudara mungkin tahu kata inkarnasi. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, maka di dalam kehidupan ini, firman itu menjadi hidup. Tetapi dia bukan ciptaan seperti kita. Oke. Nah, firman yang menjadi manusia itu seperti apa, Pak? Oke. Firman yang menjadi manusia itu pada akhirnya bagaimana, Pak? Mungkin pertanyaan itu akan muncul, kita bisa tanyakan. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, maka firman itu menjadi pribadi. Dan pribadi itu disebut Yesus. Oke. Nah, firman yang menjadi manusia itu maka menjadi seorang pribadi yang berkarakter. Tetapi dia berbeda dengan ciptaan. Oke. Dia menjadi pribadi yang disebut Yesus dan memiliki karakter. Dan karakter yang dimiliki Yesus berbeda dengan sesamanya atau manusia yang lain. Ya, mungkin saya sebut sesama tetapi sebenarnya berbeda karena kita ciptaan, tapi dia firman yang menjadi manusia. Nah, dia menjadi pribadi yang disebut Yesus dan berkarakter. Karakternya tidak sama dengan kita ciptaan. Ya. Nah, ketika firman itu menjadi manusia dalam pribadi Yesus, maka dia akan mengajarkan tentang surga sesuai dengan firman. Ya. Dia tidak berdosa, kenapa? Karena dia ada di dunia ini bukan dilahirkan dari hubungan seks. Perhatikan, ketika ada hubungan seks pria dan wanita, maka di sana ada yang disebut dosa keturunan. Kenapa? Karena kita dilahirkan dari keturunan Adam dan Hawa yang diciptakan kemudian berdosa. Maka kita ada disebut dosa keturunan. Bagaimana dengan Yesus? Dia firman menjadi manusia, dia tidak berdosa. Tapi dia juga memiliki karakter pribadi. Firman, perkataan Tuhan yang menjadi pribadi manusia yang disebut Yesus, yang tidak berdosa karena tidak dilahirkan dari hubungan seks. Oke. Coba perhatikan saudara. Seseorang dilahirkan dari hubungan seks, pasti ada kecenderungan berbuat dosa. Ya, pasti ada keinginan di sana. Nah, ketika dia menjadi manusia, dia tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Dia tidak ada keinginan kemudian melakukan hal yang tidak baik. Ya. Nah, kemudian ketika dia ada di dunia ini, perhatikan ini. Ketika dia ada di dunia ini, dia sekalipun ada tawaran dosa, sekalipun ada keinginan ingin berbuat dosa, dia bisa menolak. Kenapa? Karena ada perencanaan yang besar. Oke. Nah, saudara, rencana Tuhan adalah menyelamatkan manusia berdosa yang percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus sebagai Tuhan, dengan jadi pengganti korban penebus dosa. Kenapa menjadi korban penebus dosa? Saudara, dalam hukum Taurat disebutkan nyawa ganti nyawa. Artinya orang berdosa harus membayar dengan nyawa. Nah, oleh karena itu, firman harus menjadi manusia, karena yang berdosa ini adalah ciptaan, manusia yang berdosa adalah ciptaan, tetapi Tuhan mengasihi kita, lalu yang harus membayar dosa dengan nyawa adalah manusia. Saudara bisa lihat di video saya ini mungkin ada 2 video, mungkin saudara akan lihat ini, bisa cek nanti, itu akan jadi berkat buat kita. Ya, saudara. Nah, baik. Nah, ketika firman menjadi manusia, ada sebuah perencanaan yang besar, yaitu menyelamatkan manusia ciptaan yang dikasihi, yang kemudian berdosa, yang kemudian harus membayar dosa dengan nyawanya, karena membayar dosa itu harus dengan kematian, harus dengan nyawa. Maka Yesus yang firman menjadi manusia itu, kenapa dia harus jadi manusia? Tujuannya adalah supaya
Yesus menjadi pengganti korban penebus dosa. Kalau hukum Taurat, nyawa ganti nyawa. Harusnya kita yang bayar nyawa, tapi digantikan oleh Yesus supaya kita orang berdosa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Hebat bukan? Luar biasa. Saudara, kalau saudara mengerti ini dalam pribadi Yesus sangat hebat. Ya. Nah, ketika firman menjadi manusia, kenapa dia harus menerima firman? Karena apa? Dia adalah pribadi tetap secara daging dia manusia. Dan Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tetap berfirman kepada pribadi manusianya. Sekalipun pribadi Yesus dan Tuhan menjadi satu, disebut aku dan Bapa satu. Ketika Yesus sebagai pribadi manusia, sekalipun dia firman menjadi manusia, tetapi Tuhan tidak pernah diam. Tuhan bukan Tuhan yang mati. Maka dia akan berfirman terus-menerus, menyampaikan pesan-pesan kepada manusia, kepada Yesus, supaya Yesus menyampaikan kepada kita. Nah, oleh karena itu, yang kedua adalah Yesus mengajarkan kehidupan surga sesuai dengan firman Tuhan. Dia mengajar. Kalau saudara baca Matius 5 dan sampai Matius pasal 7, Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7, saudara akan tahu bagaimana Yesus mengajar tentang kehidupan surga. Dia mengajar banyak hal. Bahkan ditulis Yesus itu mengajar dengan penuh kuasa di pasal 7 ayat terakhir. Pengajaran Yesus adalah pengajaran tentang surga. Kenapa dia bisa mengajar tentang surga? Karena dia berasal dari surga. Saudara, bagaimana kita belajar dengan teladan, dengan kehidupan kita, kalau kita tidak diajar dengan baik? Oleh karena itu, firman yang menjadi manusia itu mengajar kepada kita. Kekristenan itu disebut firman jadi manusia dalam Yesus, kemudian mengajar manusia berdosa. Bedanya dengan mungkin ada iman lain mengatakan firman menjadi buku yang dibaca, yang perlu dipelajari dan semuanya. Pertanyaannya, bisa nggak buku itu ditulis dengan kepentingan dengan segala macam? Banyak, bisa saja. Tapi kalau firman yang menjadi manusia, Yesus nggak punya kepentingan apa-apa. Karena dia ada di dunia ini punya tujuan, punya perjalanan. Punya mission trip, perjalanan misi, yaitu menyelamatkan orang berdosa supaya memiliki kehidupan yang kekal. Nah, untuk memiliki kehidupan kekal itu gampang, mungkin menurut orang lain gampang. Oh Pak, dengan cara ini, dengan boleh, iman yang lain boleh dengan cara itu, silakan. Saya juga tidak menyangkal dengan cara apapun, asal yang bisa masuk surga, silakan lakukan dengan baik. Tapi kita kekristenan, saudara, berbeda dengan iman yang lain. Iman yang lain dengan caranya. Makanya kalau saya katakan, pertanyaannya apakah iman yang lain akan masuk surga? Masuk surga menurut imanmu. Saya tidak menyanggah atau menyangkal. Silahkan beriman dengan caramu masing-masing. Masuk surga dengan caramu silahkan lakukan asal bisa. Perhatikan, tetapi penentu kita masuk surga dan neraka adalah Tuhan itu sendiri, bukan manusia. Nah, kita sebagai orang percaya nggak mampu, saudara, untuk kita masuk surga dengan kekuatan kita, dengan kebaikan kita. Mana ada manusia baik? Orang beriman lain, yang beriman lain aja dibenci. Orang beribadah ditutup, dibenci. Bagaimana kita mau masuk surga? Padahal kita juga ciptaan Tuhan. Tuhan aja nggak melarang kita berbeda iman. Nah, kita kok benci? Tuhan aja tidak benci. Aneh tak? Aneh ya? Itulah kita. Saya tidak membenci dengan iman lain, ya. Yang kedua setelah Yesus mengajar tentang kehidupan surga, yang ketiga Yesus memberikan teladan cara hidup surga. Dia mengajar, bukan hanya mengajar tapi memberi contoh. Kalau di Lukas, kalau dalam Matius 5 ayat pasal 5 dan pasal 7 itu ampuni sesamamu, ada satu pengajaran tentang mengampuni sesama. Tetapi di dalam hukum Yesus, kasih karunia adalah dia tidak mengurangi, tapi dia menggenapi. Yaitu caranya apa? Semua dibayar lunas. Harusnya kita yang mati dibayar lunas. Makanya dia mengajar hukum kasih. Kita tidak boleh itu. Di dalam Lukas 23:34,
Ketika Yesus di kayu salib, ketika dia Yesus di kayu salib, dia kan sudah dianiaya tuh. Dia sudah disiksa, dicambuk, dikasih mahkota duri, disalib. Apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib? Ya Bapa, ampuni mereka. Itu adalah sikap kasih yang hebat. Tidak ada pengorbanan yang sehebat itu. Saudara, kalau kita sebagai umat Tuhan ketika imanmu dinista, saudara, tidak perlu engkau membela. Kalau kebenaran itu benar, tidak perlu kita membela kebenaran. Bukankah kebenaran itu Tuhan? Kalau Tuhan kau bela kan lucu. Saudara, ketika imanmu dinista, bersyukurlah kita dinista. Karena sejak awal Tuhan juga sudah dinista. Kita jangan marah. Tapi kita berkata seperti ya Bapa, ampuni mereka. Kalau orang lain merendahkan iman kita nggak benar, atau kitabmu pelin-pelan, oh silahkan. Nggak apa-apa. Kita nggak boleh marah. Toh nanti Tuhan kebenaran itu. Saudara, kebenaran tidak perlu dibela. Kalau Tuhanmu Tuhan yang hidup, Yesusmu Tuhan yang hidup, ngapain kau bela? Biarkan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Engkau nggak perlu bela. Amin. Oleh karena itu, janganlah membela iman. Kalau orang merendahkan iman kita, kita senyum saja. Bersyukur. Hebat. Kenapa orang merendahkan iman kita? Saya itu punya sebuah konsep begini. Artinya, dia tertarik dengan kita. Cuman mau mengungkapkan tidak berani. Saudara, kalau saudara nggak tertarik terhadap sesuatu, ngapain kau lihat? Betul nggak? Kalau saudara nggak suka dengan sesuatu, ngapain engkau deketi? Nggak usah. Saudara, kalau ada orang yang nggak suka, misalkan melihat barang nggak suka, mau beli nggak suka, tinggal. Tapi aneh. Kalau ada orang yang mulai menyerang iman kita, mungkin merendahkan iman kita, kitab Alkitab kita, nggak apa-apa. Artinya dia tertarik. Cuman dia nggak tahu cara mengekspresikan tertarik. Ya kan? Kan begitu. Saudara, kan begitu. Hidup itu kan begitu. Nah, ketika Yesus memberikan teladan di dalam Matius 11 ayat 28 dan 29, Matius 11 ayat 28 dan 29, saya akan bacakan supaya kita menjadi faham. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mengundang. Jadi langsung kita harus berjumpa dengan dia secara, pada saat itu diundang kepada dia berkata kepada murid-muridnya. Kemudian dia berkata kepada setiap orang juga, semua orang yang hadir di sana. Ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut. Dikatakan belajarlah kepadaku. Kenapa Yesus berani berkata belajarlah kepadaku? Saudara, ada nggak orang, saudara, kalau dengan kata belajar, Yesus itu menjadi teladan dan kita harus belajar kepada Yesus. Saudara, kalau engkau belajar kepada seorang pencuri, maka engkau akan menjadi pencuri yang ulung. Saudara, kalau engkau belajar untuk membunuh, maka engkau akan jadi seorang pembunuh. Kalau engkau belajar kepada orang yang suka maki-maki, hidup dengan mereka, maka engkau akan suka maki-maki. Kalau engkau belajar dengan orang yang suka fitnah, maka engkau suka fitnah. Kalau engkau belajar kepada orang yang suka benci kepada sesama, atau benci kepada iman yang lain, maka engkau akan membenci orang yang beriman, berbeda iman. Engkau belajar kepada siapa sekarang? Kalau kita belajar kepada Yesus, sejak awal Yesus nggak pernah benci kepada orang yang aniaya. Dia nggak. Dia tidak pernah benci kepada sesamanya. Dia tidak pernah benci Yesus kepada orang di sekitarnya. Tapi dia mengasihi orang berdosa. Ya. Ketika engkau benci kepada orang yang berbeda iman, dan engkau menyerang orang berbeda iman, bahwasanya imanmu lebih baik dan lebih benar, maka engkau belum benar. Karena kebenaran itu milik Tuhan. Mau belajar kepada siapa? Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Nah, kenapa kita mendapat ketenangan? Karena di dalam pribadi Yesus itu ada penuh kasih, ada damai sejahtera. Enggak ada kebencian kepada sesama. Enggak. Apalagi pada iman lain. Dan menyerang dengan kata-kata negatif. Jangan saudara, saya mengingatkan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan menyerang saudaramu dengan yang berbeda iman dengan kata-kata negatif. Tapi kasihi mereka.
mereka juga ciptaan Tuhan. Biarlah nanti dipertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan di masa penghakiman terakhir. Amin. Hari ini saya mengajar tentang, saya tidak menyinggung iman yang lain. Hanya iman yang percaya kepada Yesus. Nah, oleh karena itu, belajarlah kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Mengapa? Karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Ya. Yang berikutnya, Yesus itu menunjukkan jalan menuju surga. Saya akan tunjukkan. Oh, kenapa Pak? Sebenarnya iya, karena dia datang dari surga. Saya kasih ilustrasi sederhana. Ada contoh yang mudah untuk kita pahami. Saya mencoba memberikan sebuah ilustrasi sederhana. Bagaimana Yesus sebagai orang yang bisa menunjukkan, atau pribadi yang sebagai bisa menunjukkan jalan menuju surga. Oke, sebelum masuk ke sana, sedikit saya mundur sejenak. Sebelum saya ngasih contoh, nanti kita pahami dengan baik. Sebagai manusia, ketika dia menjadi sebagai firman yang menjadi manusia, maka dia tidak punya keinginan untuk berbuat dosa. Tidak ada. Saya tunjukkan Yohanes 4 ayat 34. Supaya kita paham, Yohanes 4 ayat 34. Saudara coba pahami dengan baik, baru nanti saya tunjukkan tentang hal ini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendaknya atau kehendak Dia. Dalam artian begini, sebagai firman yang menjadi manusia, Dia tidak punya keinginan untuk melakukan keinginan dosa, tapi melakukan apa yang diperintahkan oleh sang firman itu sendiri, atau pemberi yang berfirman. Kalau saya berkata yang berfirman atau sang firman atau yang berfirman, itu adalah pribadi Tuhan yang ada di surga, yang berkata-kata atau yang berfirman. Dia sebagai pribadi manusia, firman yang sudah menjadi manusia ini, dia keinginannya, kehidupannya melakukan apa yang diperintahkan firman. Tidak ada di dalam keinginannya Yesus itu melakukan atau keinginan memenuhi keinginan daging. Tidak ada, saudara. Tetapi dia ingin melakukan kehendak Bapa yang di surga. Yaitu firman itu, dia bertindak, firman yang menjadi manusia, dia berpikir, hatinya adalah sesuai dengan firman. Tidak ada keinginan jahat atau membenci sesama, tidak ada. Tidak ada keinginan untuk kemudian dia melakukan kekacauan, tidak ada. Tapi kalau dia dibenci, iya. Karena apa? Firman itu selalu bertentangan dengan keinginan dosa. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa keinginan dosa bertentangan dengan keinginan firman atau keinginan roh itu. Selalu bertentangan, nggak akan sama. Makanya manusia itu kecenderungannya, manusia yang dilahirkan dari hubungan seks, kecenderungannya berbuat dosa. Coba cek, pasti ada celah. Entah membunuh, entah membenci. Ya toh? Ada lah. Karena kita dilahirkan dari dosa, dari hubungan seks. Nah, oleh karena itu, sebagai firman yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus yang berkarakter tadi, maka cara pikirnya, karakternya, cara pandangnya, hatinya adalah firman. Cuman sebagai manusia, dia akan tetap melakukan apa yang dikatakan oleh yang memiliki firman, yaitu Tuhan, pribadi Tuhan. Makanya, kenapa kok saya jawab kembali begini? Mengapa firman yang hidup masih menerima? Ya menerima firman karena dia harus hidup di dunia sebagai manusia. Dia harus melakukan apa yang difirmankannya. Apa yang mau dikatakan Tuhan, dia lakukan. Kalau tanya firman apa lagi, ya macam-macam yang kita nggak tahu, yang tahu Tuhan, hatinya Tuhan. Saudara, Tuhan bukan Tuhan yang mati. Sebagai pribadi manusia, dia harus melakukan itu. Kalau Bapa surga mengatakan apa, maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Ketika Tuhan yang di surga mengatakan apa, maka Yesus di bumi juga akan mengatakan apa? Melakukan apa? Ya, maka dikatakan apa yang dikatakan oleh Bapa, aku juga katakan apa yang diperintahkan dilakukan. Yang kedua, sebagai manusia, dia harus menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Ya,
menjadi tugasnya. Saya tunjukkan Yohanes 17 ayat 4. Apa yang menjadi tugasnya? Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dia menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dari yang berfirman sebagai firman yang menjadi manusia. Bisa dipahami ya? Sedikit mungkin kita akan belajar ini. Tanpa itu nggak bisa, saudara. Makanya dia terus mengajarkan. Kenapa sederhana saya katakan Yesus itu adalah bisa menunjukkan jalan menuju surga. Saya tunjukkan Markus 12 ayat 14a. Ini tentang Yesus semuanya nih. Oke. Mengapa Yesus bisa menunjukkan jalan ke surga? Nah, saya kasih contoh. Ini firman Tuhannya dulu. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, tidak punya motivasi jahat, melainkan dengan jujur mengajar jalan, menunjukkan jalan, mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Artinya dia mengajarkan jalan menuju surga. Dia menunjukkan jalan menuju surga. Dia nggak main-main. Dia tunjukkan. Makanya saya katakan Yesus sebagai manusia, firman menjadi manusia, menunjukkan jalan menuju surga. Saya kasih ilustrasi. Contohnya ini sekarang. Saudara, kalau saudara disuruh pergi ke Afrika, contoh ini. Saudara tidak tahu Afrika dan tidak pernah pergi ke Afrika. Saudara disuruh pergi berdua. Dan dua orang tidak pernah datang ke Afrika. Tidak pernah, mana mungkin. Saudara, mohon maaf, begitu sampai Afrika, kita butuh berapa? Kita butuh apa? Kalau saya jawab, kita butuh dua. Yang pertama map, yang kedua tour guide. Orang yang menunjukkan jalan di Afrika. Supaya apa? Nggak kesasar, nggak dirampok. Kalau saudara punya map, tapi punya tour guide, kemudian tour guide itu menjerumuskan saudara, maka saudara tidak akan sampai ke sana. Karena dia nggak tahu sana. Atau saudara dijebak, saudara nggak akan tahu. Kalau saudara sama-sama orang Indonesia nggak tahu Afrika, tanya, ya apa ini? Di Afrika di mana ini kita di titik A atau kita mau menuju ke gedung apa, ke tempat apa. Saudara sama-sama nggak tahu, kita bisa kesasar. Karena kita orang Indonesia nggak tahu, nggak pernah pergi ke Afrika. Saudara, kalau saudara tanya kepada sesama kita, yang dua orang tadi, yang tidak pernah pergi ke Afrika, dua-duanya disuruh pergi ke Afrika, diberikan tiket, saudara akan kesasar. Kalau tidak punya map dan tour guide itu harus orang Afrika. Yang tinggal di Afrika, hidup di Afrika, lahir di Afrika. Dengan demikian dia akan tahu. Begitu juga jalan menuju surga. Kita butuh tour guide, yaitu yang datang dari surga, yang pernah tinggal di surga, dan hidup di surga selama-lamanya. Maka dia akan tahu mengajarkan jalan menuju surga. Kalau manusia nggak ada pernah ke surga, saudara, mana ada? Dia nggak tahu jalan surga. Kalaupun di iman lain, ada begini, nggak apa-apa, silakan, asal bisa. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan, ditunjukkan jalan menuju ke surga. Ya, oleh karena itu bersyukurlah. Kalau hari ini kita bisa menerima ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Saya berdoa untuk saudara, supaya saudara yang mendengar ini dibukakan pikiran dan hatinya, untuk kita mengerti, semakin memahami rancangan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, Yesus adalah jalan menuju surga. Kalau Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa yang di surga atau sampai ke surga tanpa melalui aku. Kenapa? Harus melalui Yesus, karena dia datang dari surga. Dia akan tunjukkan engkau jalan menuju surga. Dia bukan manusia biasa. Sekalipun dia manusia secara daging, tapi karakter dan pribadinya adalah selaras dengan firman itu sendiri. Dia melakukan firman. Itu yang membedakan dengan kita sebagai manusia berdosa. Dia kerinduannya hanya melakukan. Sekalipun dia harus menderita,
dia tetap melakukan kehendak Sang Firman atau yang berfirman. Dia tetap lakukan. Sampai mati pun dia tetap lakukan yang berfirman. Dia tidak pernah mundur, dia tidak pernah takut. Dia berkata jujur, dikatakan tadi. Ya, dia berkata jujur dalam Markus 12 ayat 14a. Dia berkata jujur. Kebenaran dikatakan kebenaran. Ini kesaksian orang-orang di sekitarnya. Makanya bersyukurlah. Kalau Yesus itu, kejadian Yesus itu ditulis oleh orang-orang yang hidup pada masanya, yang bisa menjadi saksi, meskipun ada orang menulis setelah Yesus mati, tetapi tidak jauh. Sementara mungkin di luaran sana, ada yang menulis berbeda. Waktu, abadnya berbeda. Saya tidak yakin, karena dia bukan saksinya. Tetapi dia hanya menulis. Bisa A sampai Z yang terjadi. Bisa terjadi penyimpangan, bisa. Tetapi kita bersyukur. Kalau ada kitab-kitab yang lain yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan, silahkan. Saya tidak marah, kita juga orang percaya Yesus tidak marah. Sekalipun Yesus tidak diakui sebagai Tuhan, perhatikan ini. Sekalipun Yesus tidak diakui sebagai Tuhan, dia tetap Tuhan. Nggak apa-apa. Tidak akan mengubah konsep hidupnya. Tidak akan mengubah pengajarannya. Dia adalah tetap jalan menuju ke surga. Terima kasih. Saya katakan hari ini, terima kasih kepada orang-orang mungkin di luaran sana yang tidak mengakui Yesus Tuhan. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak diakui Yesus Tuhan, dia tetap Tuhan. Toh, tetap kita yang mati, Yesus yang hidup. Kita yang mati. Kita nggak mengenal Yesus Tuhan, tidak apa-apa. Toh, dia nanti yang hidup. Dia yang akan datang kedua kalinya. Bukan kita yang datang kedua kalinya, dia yang datang. Hari ini engkau bisa berkata, Yesus manusia bukan Tuhan. Mungkin ada banyak komentar A sampai Z. Silakan, engkau yang akan mati. Tapi Yesus nggak pernah mati. Kenapa? Karena dia Tuhan. Hebat toh. Manusia yang lain mati. Mati. Dia tetap Tuhan. Dia yang akan menolong kita. Oleh karena itu, saya berdoa untuk setiap kita. Tuhan, supaya Tuhan berikan hikmat kepada kita. Melalui pengajaran ini yang singkat ini, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya bersyukur sekali Tuhan itu hebat. Yakinlah engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya berdoa, semakin berdoa. Kalaupun ada orang-orang yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan, saya berdoa supaya dibukakan pikiran kita dan mengenal pribadi Yesus. Sekalipun kau merendahkan atau menghina atau mengatakan Yesus bukan Tuhan, tidak apa-apa. Yesus tetap Tuhan. Pernyataan, statement manusia tidak akan mengubah pernyataan surga. Perkataan statement manusia tidak akan mengubah Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Tidak akan mengubah itu. Maka saya tidak marah. Kalau engkau merendahkan, menghinakan Yesus atau firman menjadi manusia, tidak apa-apa. Dia tetap firman yang menjadi manusia. Saya yakin engkau diberkati. Oleh karena itu tetap semangat. Jangan patah arang dengan imanmu. Kalau banyak hal pernyataan di luaran sana yang menjatuhkan imanmu, tetap ketika engkau mendengar firman ini, dan engkau mendengar pengajaran ini, saya berdoa imanmu akan dikuatkan kembali. Tetap semangat, Tuhan memberkati engkau. Salam Pena, pesan bermakna, Tuhan berkati.